7194. Di sini saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas kepemimpinan anti korupsi. Baik, langsung saja. Yang pertama, nama lengkap. Lama menjabat Ibu? Ibu dari bulan Juni 2023 komitmen. Baik, langsung ke pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Ibu terhadap kepemimpinan yang efektif di lingkungan perguruan tinggi? Apakah kepemimpinan yang efektif? Maksudnya itu yang Di perguruan tinggi. Menurut saya sih, seorang pemimpin itu dia agar keputusan kebijakan yang dia ambil untuk kepentingan lembaga, maka dia harus mengambil semua masukan, saran ataupun pendapat dari unit paling kecil di perguruan tinggi, yaitu program studi. Karena program studi itu disitulah aktivitas dosen, mahasiswa, dan juga administrasi akademik ada di situ. Jadi seorang pemimpin itu agar semua kebijakan, keputusan Ibu lakukan untuk menumbuhkan budaya integritas dan transparansi. Langkah-langkah yang saya ambil, misalnya yang berkaitan dengan pemimpin yang memiliki integritas dan harus menganut sistem transparansi. Yang pertama sekali itu saya selalu menyampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan kepegawaian. Ini yang berkaitan dengan bidang saya, ya, bidang kewenangan. Wakil rekan 2 itu adalah bidang kepegawaian dan keuangan. Nah, ini berkaitan dengan kepegawaian. Bagaimana saya harus menyampaikan segala macam aturan yang berkaitan dengan kepegawaian dan penggunaan keuangan, sehingga benar-benar setiap orang yang menjalankan tugas di lembaga ini, misalnya dosen, teknik, itu harus mengacu pada aturan sehingga tidak mudah diperalat oleh kepentingan apapun. Itu yang saya tempuh. Kemudian juga dari sisi transparansi, saya selalu terbuka dengan anggaran. Bagaimana pengelolaan anggaran, bagaimana besarnya anggaran yang sudah diberikan kepada Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, itu semua unsur dosen sampai pada dekan wajib tahu. Itu yang mengalami sistem transparansi atau keterbukaan. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Hambatan apa yang dihadapi dalam menjaga akuntabilitas dan etika akademik? Banyak orang belum sadar yang saya alami selama saya memimpin menjadi wakil rekan 2. Banyak orang belum sadar tentang yang namanya aturan akademik. Banyak orang belum menyadari akan tugas pokok dan fungsi. Misalnya dosen, dia memberikan kuliah semaunya, dia mau masuk, tidak. Nah, ini tantangan bagi saya sebagai seorang pemimpin yang sudah dipercayakan untuk mengelola tentang peraturan bukan akademik, tentang peraturan. Kemudian juga banyak orang yang sudah paham aturan tapi pura-pura tidak paham, sehingga masing-masing itu berjalan pada jalannya sendiri. Padahal
kita baik mahasiswa, dosen, teknik itu semuanya harus berjalan pada aturan sehingga kita kalau ini andaikan ini adalah jalan aturan maka kita semua harus lewat situ, wajib lewat situ, tidak bisa menyamping kalau setiap orang tidak diatur oleh aturan bagaimana kita. Misalnya etika akademik bahwa seorang dosen itu wajib memberikan pelayanan kepada mahasiswa tanpa pengecualian, semua harus pemerataan. Tapi karena dia tidak mengacu pada aturan, misalnya saya melayani Nona untuk pembimbingan lebih intensif dibandingkan dengan teman kamu yang lain, itu kan tidak ada asas pemerataan. Nah itu etika, secara etika saya sebagai seorang dosen itu tidak digunakan. Oke. Baik Ibu, terima kasih Iya. telah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Iya, baik. Semoga lulus mata kuliahnya.